kelompok 4 dengan judul isolasi senyawa etil pemetrosisinamat dengan yang beranggotakan saya sendiri Tessa Puspita Lestari dari BP 19 Saya Ronald Winanda dari BP 19 Saya Nadira Atika, BP 19 Saya Sri Ayu Fatimah, BP 19 Saya Novia Farazila, BP 19 Saya Yohanda Tidarma Putra dari BP 19 dan Puryanto Husna dari BP 19 Baiklah, nanti penjelasan dari senyawa etil pemetrosisinamat yang sebelumnya telah kita lakukan praktikumnya selama 3 hari yang akan dijelaskan oleh Aditya Pramesti Putri dari BP 19 Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kimia Bahan Alam dengan judul Isolasi Senyawa Etil Pemetrosisinamat dari Kencur atau Kampferia galanga dari keluarga Zingiberries. Kemudian, tujuan pada praktikum kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan mempraktekkan cara mengisolasi golongan senyawa turunan asam sinamat, dan yang kedua untuk mengetahui cara mengidentifikasi senyawa turunan asam sinamat hasil isolasi. Di mana kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Aditya Pramesti Putri dari BP 19 yang kedua Tessa Puspita Lestari dari BP 19 yang ketiga ada Kurniatul Husna dari BP 19 yang keempat ada Novia Farazila dari BP 19 yang kelima ada Sri Ayu Fatimah dari BP 19 yang keenam ada Ronald Winanda dari BP 19 yang ketujuh ada Yohanda Tridharma Putra dari BP 19 dan yang terakhir ada Nadira Atika Ricardo dari BP 19 Sedikit penjelasan terkait dengan kencur. Yang pertama itu adalah pengertiannya, yaitu kencur atau Kampferia galanggalin merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di berbagai daerah di Indonesia sebagai tanaman yang dipelihara. Ada pula fungsi dari kencur, di mana tanaman ini banyak digunakan sebagai ramuan obat tradisional dan sebagai bumbu dalam masakan sehingga para petani banyak yang membudidayakan tanaman kencur sebagai hasil pertanian yang diperdagangkan dalam jumlah yang besar. Sedikit tambahan, bagian dari tanaman kencur ini yang diperdagangkan adalah buah akar, yang biasa disebut dengan rimpang kencur atau rizoma. Kemudian, kandungan kimia pada rimpang kencur sendiri yaitu diantaranya etil sinamat, etil pemetrosisinamat, pemetoxistiren, karen, borneol, dan parafin. Di antara kandungan kimia ini, etil pemetrosisinamat merupakan komponen utama dari kencur. Etil pemetrosisinamat atau EPMS adalah salah satu senyawa hasil isolat rimpang kencur atau Kampferia galanggalin yang merupakan bahan dasar senyawa tabir surya, yaitu pelindung kulit dari sengatan sinar matahari. Alat dan bahan yang digunakan yaitu adalah yang pertama adalah alat, yaitu adalah satu seperangkat alat soklektasi, yang kedua adalah corong, yang ketiga adalah gelas ukur, yang keempat adalah kertas saring, yang kelima rotary evaporator, yang keenam alat timbangan analitik, yang ketujuh adalah gelas ukur 5 mili, yang ke-8 adalah chamber LT, yang ke-9 pipa kapiler, yang ke-10 lampu UV, dan yang ke-11 adalah pipa tetes. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu yang pertama 1 simplisia serbuk rimpang kencur 20 gram, yang kedua adalah N-heksana, yang ketiga adalah plat KLT. Baiklah, kita akan masuk ke cara kerjanya. Berikut merupakan proses penimbangan pertama pada Kampferia galanga atau kencur. Sebanyak 20 gram. Yang dimana sebelumnya sampel kencur dijemur dan dikeringkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penimbangan bahan. Fungsi dari dikeringkannya sampel tersebut adalah agar kadar dalam air sampel kering. Lalu setelah sampel kering dihaluskan. Fungsi dari dihaluskannya sampel adalah agar dapat melebarkan luas permukaan sampel agar dapat diekstrak.
Pada proses penimbangan ini merupakan proses penimbangan yang kedua karena kita akan menggunakan sampel sebanyak 40 gram. Kita akan memadatkannya menggunakan batang pengaduk. Setelah sampel tersebut sudah sebanyak 40 gram, setelah semua Simplicia sudah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah Simplicia Camphera dimasukkan perlahan-lahan ke dalam kertas saring yang telah dibentuk agar Simplicia dapat tertahan di dalam kertas saring, yang dimana agar dapat mudah ditumbuk. Pada proses pengadukan, Simplicia yang terdapat di dalam kertas saring harus dilakukan secara perlahan-lahan. Berikut merupakan prosesnya. Berikut merupakan proses pada saat Simplicia sedang dipadati. Setelah selesai ditumbuk serbuk Simplicia tadi yang sudah padat, lalu kita tutup bagian ujung atas kertas saring agar serbuk tadi tidak berantakan. Kemudian kita ikat kuat menggunakan benang jagung. Pengikatan yang kuat pada Simplicia dengan menggunakan benang jagung sendiri berfungsi agar Simplicia atau serbuk tadi lebih mudah dimasukkan ke dalam selongsong soflet. Sedikit penjelasan terkait dengan soklektasi. Soklektasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Dalam soklektasi juga dikenal istilah selongsong, di mana selongsong merupakan kertas saring yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai silinder yang di dalamnya dimasukkan sampel padat yang akan diekstraksi. Berikut merupakan alat atau instrumen dari soklektasi. Yang pertama itu adalah kondensor, di mana berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua adalah timbal, di mana berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga adalah pipa F, yaitu berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang keempat adalah sifon, di mana berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh, kemudian jatuh ke labu atas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. Yang kelima, labu alas bulat, yang dimana berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Yang terakhir adalah hot plate, di mana berfungsi sebagai pemanas larutan. Setelah itu kita masukkan N-heksana ke dalam labu ukur sampai mencapai 250 ml, di mana N-heksana sendiri berfungsi sebagai pelarut. Lalu kita masukkan etil asetat sebanyak 10 ml yang berfungsi juga sebagai pelarut untuk diuapkan. Berikut merupakan prosesnya. Kemudian, Simplicia yang sudah kita bungkus dan kita ikat tadi, kita masukkan ke dalam selongsong softlek. Sebelum itu, kita masukkan batu didih terlebih dahulu ke dalam labu, di mana fungsi dari dimasukkannya batu didih ke dalam labu yaitu agar dapat meratakan panas dan mempercepat proses pemanasan. Lalu kita masukkan selongsong soklet ke dalam labu. Setelah selongsong soklet dipasangkan ke dalam labu, kemudian dijepit agar tidak mudah goyang dan jatuh. Lalu kita masukkan pelarut N-heksana sebanyak 250 ml. Pelarut N-heksana sendiri merupakan pelarut yang nonpolar dan sifatnya stabil dan mudah menguap, dan dapat mengekstrak dalam jumlah yang besar. Berikut merupakan proses pengerjaan di mana dua set alat soklektasi di dalamnya terdapat Simplicia yang telah kita ikat dan kita bungkus tadi, dan ditambahkan dengan pelarut N-heksan dan pelarut etil asetat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pelarut yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pelarut yang digunakan masih baru. Yang kedua, pelarut yang digunakan adalah pelarut murni. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Dan yang ketiga, pelarut tersebut harus terpisah secara tepat jika dikocok. Pada praktikum kali ini kita menggunakan pelarut N-heksan dan etil asetat, di mana N-heksana merupakan jenis pelarut nonpolar sehingga N-heksana dapat melarutkan senyawa-senyawa bersifat nonpolar. Sedangkan etil asetat merupakan pelarut semipolar dan dapat melarutkan senyawa semipolar.
Setelah itu kita hitung siklusnya selama 3 jam. Kita lakukan sampai dengan beberapa siklus, tetapi rata-rata awal yang kita pakai hanya pada siklus 1 sampai dengan 3. Berikut merupakan gambar pelarut yang sudah disolventasi, kemudian akan diekstrak dengan menggunakan rotary evaporator, di mana pelarut yang dihasilkan berwarna kuning. Berikut merupakan penjelasan tentang rotary evaporator, di mana rotary evaporator adalah alat yang berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cairan menjadi uap. Di mana pada dasarnya alat ini bekerja dengan merubah energi listrik menjadi gerak dan energi panas. Energi panas yang diperlukan untuk memanaskan chamber water bath, dan energi gerak diperlukan untuk memutar labu alas bulat. Berikut sedikit penjelasan dari bagian-bagian pada rotary evaporator. Setelah dievaporatori dan didapatkan ekstrak, ekstrak tersebut dimasukkan ke dalam botol dengan menggunakan pipet tetes secara perlahan-lahan. Setelah itu kita tutup dengan aluminium foil dan kita simpan di lemari pendingin hingga membentuk kristal. Setelah membentuk kristal, kristal itu kemudian dipisahkan, kemudian dimasukkan ke dalam pelarut yang sudah dipanaskan dengan water bath. Pada pengkristalan yang kedua ini sama halnya dengan sebelumnya. Perlu diketahui kita melakukan pengkristalan sebanyak 2 kali. Setelah kita memasukkan butiran kristal EPMS, kita tutup dengan aluminium foil dan kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Lalu kita tambahkan es batu di dalam wadah tersebut. Penambahan es batu sendiri agar dapat mempercepat pembentukan kristal. Berikut kristal yang akan ditimbang dan dimasukkan ke dalam botol vial. Setelah itu kita hitung randomennya. Didapatkan hasil randomennya yaitu 18,5. Pada penimbangan yang pertama didapatkan hasil 9,8 dan pada penimbangan yang kedua didapatkan hasil 0,074. Setelah didapatkan nilai redeemnya, kita akan menggunakan KLT. Berikut kita membuat garis batas atas 1,5 dan garis batas bawah 0,5 dengan menggunakan pensil, dan buat juga 2 titik spot pada garis batas bawah. Berikut merupakan penimbangan yang pertama, yaitu didapatkan hasil 9,8. Dan berikut merupakan penimbangan yang kedua, didapatkan hasil yaitu 0,074. Berikut kita membuat garis batas 1,5 cm dari batas atas dan 0,5 cm dari batas bawah dengan menggunakan pensil dan membuat 2 titik spot atas dan bawah. Berikut merupakan pembuatan 2 titik spot, yang dimana yang satu kita buat S untuk larutan uji dan P untuk larutan pembanding. Berikut merupakan chamber KLT yang berisi eluen N heksana
Etil asetat 4:1 sebanyak 5 mili berfungsi untuk mempercepat proses penjenuhan chamber. Masukkan kertas saring pada chamber. Sebelumnya, chamber KLT sudah dibuat terlebih dahulu pada kelompok VAR 2. Berikut merupakan pembuatan larutan uji dan larutan pembanding. Kadar 1 mg metanol. Sebelum penotolan dimulai, pipa kapiler kita bersihkan terlebih dahulu. Pipa kapiler sendiri tidak perlu disentuh dan tidak perlu ditekan. Pencucian pada pipa kapiler dilakukan hingga bersih, lalu kita totolkan sampel secukupnya, lalu kita totolkan sampel di KLT di bagian S, dan ditiup-tiup hingga kering. Pada penotolan plat KLT S, dilakukan sebanyak 5 kali penotolan. Setelah selesai penotolan plat KLT pada S, selanjutnya kita cek noda di lampu UV 254 nanometer sampai dengan 365 nanometer. Berikut noda pada plat S dan pastikan ada berfluoret. Berikut noda yang terlihat pada plat S. Setelah selesai penotolan pada sampel uji, selanjutnya penotolan untuk P atau larutan pembanding. Sebelum itu, pipa kapiler yang sudah kita gunakan dibersihkan lagi terlebih dahulu untuk digunakan pada larutan pembanding. Setelah bersih, kita ambil larutan pembanding dan total pada plat KLT secara perlahan-lahan dan ditiup hingga kering sebanyak 3 kali. Setelah penotolan larutan pembanding dilakukan, selanjutnya kita cek kembali di lampu UV 254 nanometer sampai dengan 365 nanometer. Selanjutnya kita elusi sampai batas atas. Masukkan ke dalam chamber KLT. Tunggu hingga eluen dalam chamber menyerap sampai garis batas atas plat KLT. Setelah itu kita angkat setelah sampai batas plat KLT. Kemudian keringkan dan diangin-anginkan. Lalu selanjutnya kita amati di lampu UV 254 nanometer sampai dengan 365 nanometer. Dan kita amati noda dari spot dan tandai spot dengan pensil, dan didapati hasilnya yaitu noda hampir bersih walaupun masih terlihat noda sedikit. Lalu setelah itu kita hitung nilai RF larutan uji dan larutan pembanding. Didapatkan hasilnya yaitu nilai RF 0,62. Baiklah, sekian dari video presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.